Adegan ini membuat Ke Tiangxuan menatapnya dengan ngeri. Anda harus tahu bahwa gadis kecil itu bukanlah iblis Yue Kong. Kaisar Yue Kong mengajar Tianxing, dan dia tahu untuk menjaga tangannya, dan dia jarang menekannya dengan prestise kaisar. Tetapi prestise kaisar yang melonjak terhadap bocah lelaki itu membuat mata Ke Tiangxuan melihat, dan hanya merasakan ada benang sutra di langit dan tanah, dan Tianxing seperti mangsa yang tertangkap di jaring laba-laba, dan setiap gerakan telah dimainkan. Di antara telapak tangan, Tianxing bisa diam seperti gunung di depan Kaisar Wei. Ke Tiangxuan tidak bodoh, dan dia segera melihat bahwa ini adalah bagian tirani dari kekuatan Lei Ze. Dengan kata lain, hanya kekuatan Lei Ze yang dapat membuat Kaisar Qin Yichen tidak bergerak di depannya. Ke Tiangxuan segera tampak bersyukur dan melihat dengan penuh semangat. Tuan, ini hadiah yang luar biasa. Saya khawatir saya tidak mampu membelinya. Bai Guanxing tampak acuh tak acuh. Tidak apa-apa, kamu bergandengan tangan untuk menyelamatkan Xiao Guai kembali. Dan kamu juga memecahkan rahasia Raja Dewa Zer. Tetapi kamu tidak mendapatkan hadiah apapun. Ini dianggap sebagai kompensasi. Terlebih lagi, aku menggunakan kekuatan Lei Ze untuk menghancurkan anak ini. Seberapa banyak yang bisa diserap, adalah kemampuannya. Selamatkan aku kembali. Tanda seru. Angin Bai Guanxing tenang. Tetapi Xiao Guai tidak dapat mendengarkan lagi. Di mana pisau bodoh yang menyelamatkan saya ini? Yang penting baginya. Xiao Guai berdiri di atas salju dan menginjak kakinya seperti anak genit. Tuan. Dia memiliki kekuatan Lei Ze untuk melindungi tubuhnya. Bagaimana saya bisa menggertaknya? Bai Guanxing tersenyum tanpa pamrih. Bukankah kamu menyaring gumpalan jaring Tian Luo? Karena kamu mencoba menggertaknya, gunakanlah. Jangan khawatir, ada seorang suami. Jika dia berani melawan balik dengan segudang harta, maka suami yang pertama akan terbiasa dengannya. Baik. Xiao Guai mengertakkan gigi, ditutupi oleh seorang suami. Berpikir bagaimana menindas pisau bodoh ini. Namun, Qin Yichen menolak untuk setuju saat ini. Brother Stargazer, jangan pergi terlalu jauh. Kamu tinggal mengikat tangan dan kakiku dan dipukuli secara langsung. Bai Guanxing tidak menjawab, tapi Xiao Guai tersenyum sinis. Kalau begitu, tangan dan kakimu harus diikat. Saya. Belum lagi. Xiao Guai langsung membungkus brokat surgawi menjadi kain kasa yang berkilauan. Ling Luo anggun dan abadi, melindungi tubuh mungilnya. Ini sudah berakhir. Sudut mulut Qin Yichen berkedut. Brokat langit ada di tubuhnya. Dan Bai Guanxing sangat bias sehingga dia tidak akan membiarkan dirinya bergantung pada harta itu. Jadi serangannya tidak akan menyakiti Xiao Bai sama sekali. Sebelum melakukan ini, Xiao Guai sudah tak terkalahkan. Saya memperingatkan Anda untuk tidak pergi terlalu jauh. Brother Stargazer, biarkan Anda menggunakan jaring langit. Anda sudah menggunakan brokat langit. Saya tidak akan bertarung. Jangan bertengkar. Baik. Xiao Guai memberikan senyuman yang sangat tajam. Jika kamu tidak melawan, maka aku akan memukulmu secara sepihak. Saya masih berpikir saya memiliki terlalu banyak harta. Jika Anda tidak mengandalkan banyak harta, mengapa Anda dipanggil untuk menggertak Anda? Aku ini apa? Bagaimana gadis kecil ini bisa begitu sombong dan tidak masuk akal? Ke Tiangxuan, yang baru saja senang karena cucu iparnya memperbaiki kekuatan Lei Ze, tiba-tiba menundukkan wajah lamanya. Tianxing memiliki kekuatan Lei Ze, dan gadis kecil itu adalah brokat surgawi. Gadis kecil itu adalah kaisar. Kekuatannya lebih baik dari Tianxing, dan dia bahkan lebih bergengsi. Selain gaun brokat hari ini, dia tidak diizinkan untuk menggunakan artefak kekaisaran, dan serangan Tianxing, Xiao Guai benar-benar dapat mengabaikannya. Tanda seru. Bagaimana Anda melawan ini? Ini jelas mengatakan bahwa Anda hanya bisa membiarkan Xiao Guai menggertak Tianxing, dan Tianxing tidak bisa melawan. Ke Tiangxuan ingin membantah, tetapi dia melirik Bai Guanxing dengan wajah tenang, dan akhirnya tidak berani mengatakan apa-apa. Tidak mungkin, pemukulan ini tidak bisa dihindari. Sekarang aku hanya berharap Tianxing bisa makan dengan cerdik dan menghilangkan rasa sakit setelah beberapa pukulan, dan mungkin itu akan membuat Xiao Guai merasa lega. Tetapi Tiangxuan Ke merasa bahwa ini sepertinya tidak mungkin. Bagaimanapun, Xiao Guai bukanlah Xiao Yu, dan dia dapat menunjukkan simpatinya hanya dengan beberapa keluhan. Ke Tiangxuan menutupi wajahnya, seolah-olah dia tidak tahan untuk melihat lagi. Tetapi menghadapi barbecue yang diserahkan Yao Yue Kong, dia mengambil seteguk air mata. Pisau bodoh, kemana harus lari? Xiao Guai mengenakan brokat surgawi dan memuntahkan benang sutra langsung dengan minuman ringan. Benang sutra dilipat untuk mencerminkan dinginnya musim dingin, dan tampaknya mencerminkan semua hal, sebening kristal seperti kaca. Jaring surga. Tanda seru. Qin Yichen tercengang, mengetahui bahwa Anda dilindungi oleh Bai Guanxing, dan mengetahui bahwa Anda akan menindas saya. Tetapi Bai Guanxing meminta Anda untuk menggunakan jaring Tian Luo, alih-alih membiarkan Anda menggunakannya segera setelah Anda muncul.
Qin Yichen memahami bahwa gadis kecil ini dapat berbicara hal-hal yang tidak masuk akal dengan percaya diri, yang tidak dapat diukur dengan akal sehat sama sekali. Kartu hall yang lain adalah kartu hall, dan ia bermain kartu dengan orang lain. Takut pembukaannya 42 plus raja. Aku tidak pernah mengganggumu beberapa kali. Kamu tidak bisa membunuhku di seluruh dunia. 3 hari. Bahkan jika itu berakhir dalam 3 hari, akun itu akan dihapus. Qin Yichen mengalihkan pandangannya dan melihat ke arah bocah lelaki pembunuh dalam brokat surgawi. Dia sudah mengakui. Meninggalkan kalimat ini, dia melangkah mundur dan segera melarikan diri ke ruang dan waktu. Lari. Tanda seru. Kemana kamu bisa pergi? Xiao Guai melihat celah ruang waktu yang damai dalam sekejap. Matanya yang besar sedikit menyipit, dan dia bisa melihat sekilas bahwa pencapaian ruang waktu dari pedang bodoh ini sepertinya ada di atas meja. Namun, saat celah kosong itu terbuka, prestise kerajaannya mengalir ke dalamnya, dan nafas pedang bodoh itu tidak bisa disembunyikan sama sekali. Terlebih lagi, dia masih memiliki jaring surga di tangannya. Bisakah kau menghindariku? Bisakah kau menghindari jaring surga? Tanda seru. Gengsi Xiao Budi meresap, melihat penetrasi Qin Yichen keluar angkasa, mencoba membuat kaisar sulit ditangkap. Tapi menurutnya, itu seperti tikus yang bergegas membuat lubang, dan dia adalah kucing yang memikirkan segala macam kerusakan. Dia belum pernah mendengarnya, tetapi seekor tikus yang ditangkap oleh kucing akhirnya bisa melarikan diri. Wow! Jaring langit berubah menjadi aliran cahaya, langsung melarikan diri ke ruang dan waktu. Tampaknya pingsan. Tetapi pada kenyataannya, bahkan jika Qin Yichen melarikan diri ke ujung dunia, dia tidak dapat melarikan diri dari pengejaran aliran cahaya ini. Tanda seru. Ini sudah berakhir. Ke Tiangxuan menepuk dahinya, sambil menggigit barbecue. Diam-diam berdoa untuk Qin Yichen. Tapi dia sendiri merasa bahwa doa ini sama sekali tidak ada gunanya loh. Ini jaring surga. Sekalipun hanya ada satu untai, sekali seseorang terkunci, tidak ada cara untuk melarikan diri. Kezhen dan Chang Jingtian telah membuktikan dengan tindakan praktis bahwa di depan harta surgawi, sulit bagi kaisar untuk melarikan diri. Apalagi jaring Tianluo seakan tak ada habisnya, seakan hanya ada satu helai saja, tapi sepertinya luasnya dunia bisa ditransformasikan ke dalam jangka panjang. Xiao Guai sepertinya bisa menangkap ujung jaring Tianluo, tapi hari ini, jaring Luozi ada di tangan Xiao Guai untuk mengalahkan Tianxing. Poin utamanya adalah, sebagai perbandingan, kekuatan Xiao Guai tidak boleh kalah dari Ziyan Yang. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa kekuatan tempur permaisuri Zia adalah yang terendah di antara klan kekaisaran. Dan Xiao Guai ada dalam sejarah klan manusia. Meskipun pertempuran yang menghancurkan bumi belum menyebar, tidak peduli apa, tidak mungkin terjadi. Bagian bawah klan kekaisaran. Dan meskipun Ziyan Yang adalah penyempurnaan besar kaisar, Xiao Guai baru saja memulihkan kaisar. Tetapi Ziyan Yang tidak memiliki tubuh kaisar. Selain itu, Xiao Guai mengenakan gaun brokat surgawi. Dapat dikatakan bahwa dia sekarang hanya perlu mengikuti jaring Tianluo untuk menemukan Qin Yichen sedikit demi sedikit. Dan kemudian, menurut salah satu pemukulan yang parah,